Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Arsa semuanya di podcast Ini Ibadah episode 6. Alhamdulillah sahabat Arsa semuanya, di episode podcast Ini Ibadah ke-6 kali ini kita kedatangan Ketua Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia, biasa disingkat itu Propami. Nah, hari ini suatu kehormatan kita bisa mendatangkan ketua umumnya langsung. Ya inilah dia, tidak lain tidak bukan, kita sambut dia, Bang Aji Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Ketum. Selamat datang dan tetap semangat. Oke, semangat. Enaknya aku panggil apa nih? Pak Ketum, Bang, Om, Mas? Bang aja bang, enak lebih bersahaja dan lebih muda walaupun rambutnya sesuai dengan apa yang diminta Pak Jokowi agak putih. Oh, gitu. agak-agak putih. Oke nih, Bang Haji. Tadi aku udah mention Bang Haji itu sebagai ketua umum dari Propami. Oke. Tapi kan sahabat Arsa semua di sini belum tentu semuanya tahu apa sih itu Propami. Nah, makanya mungkin di-mention dong, Bang, apa itu Propami, Bang? Oke. Sahabat-sahabat Arsa dimanapun berada, mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu Propami. Propami adalah kepanjangan dari Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia, yaitu wadah satu organisasi profesi yang di dalamnya adalah para profesional-profesional yang ada di industri keuangan dan pasar modal yang mendapatkan lisensi langsung dari otoritas jasa keuangan. Jadi mereka ini yang memperoleh izin orang perseorangan dari otoritas jasa keuangan, suka tidak suka pada akhirnya harus menjadi anggota kami. Yang saat ini sudah 14 ribuan yang tercatat di buku. Wow. Sementara yang belum terdaftar masih banyak ini Mas, gitu. Sehingga ini yang kemungkinan kita terus akan bertumbuh karena pertumbuhan ini memang baru 2-3 tahun ini. Karena apa? Karena ada keharusan mereka untuk mengikuti PPL, yaitu program pendidikan lanjutan yang mengharuskan salah satunya adalah menjadi anggota organisasi profesi, dalam hal ini Propami. Dan itu ada POJK-nya, ada peraturan otoritas jasa keuangannya, sehingga mereka jadi harus memiliki kartu anggota untuk memperpanjang izinnya. Jadi yang saat ini belum menjadi anggota, pada akhirnya juga akan menjadi anggota, sehingga tingkat pertumbuhan jumlah anggotanya ini akan terus meningkat. Oke. Tadi ada 14.000, Bang. Itu banyak banget. Itu suatu kehebatan berarti Bang Haji bisa mimpin suatu perkumpulan dengan jumlah sebanyak itu, Bang. Ya balik, kalau kita bilang hebat atau luar biasa, saya sebenarnya sih bukan apa-apa. Tawadu ya, Bang. Ya, organisasi ini didirikan bukan karena saya, tapi benar-benar dari teman-teman profesional semua, teman-teman profesi di lingkup keuangan dan pasar modal. Saya kebetulan diamanahkan dan akhirnya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan, apapun yang terjadi harus saya jalankan. Dan saya ingat pesan Buya Natsir bahwa pemimpin itu menderita, sehingga apapun yang saya jalankan demi kemaslahatan untuk anggota, oleh anggota, dan dari anggota. Jadi saya pun sebagai ketua umum adalah bagian dari anggota, bagaimana akhirnya kita bisa membuat bahwa organisasi profesi ini bermanfaat. Itu aja tujuan daripada organisasi ini bisa berjalan dan terus bertumbuh. Oke. Tadi Bang Haji juga mention ini sebagai suatu jalan kemaslahatan, Bang. Karena memimpin itu juga kan jalan menuju penderitaan katanya, Bang. Ya. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Bang Haji, sebagaimana dari podcast Ini Ibadah itu, Bang, kita tuh ingin menghadirkan narasumber, siapapun dia, apapun profesi dia, apapun kegiatan yang dilakukan, itu sebenarnya jalan ibadah buat dia. Betul. Begitupun Abang kan juga niatnya untuk kemaslahatan bersama, Bang. Ya. Nah, kalau aku boleh tahu lagi nih, Bang, seberapa penting sih Propami itu harus ada?
Propami memang sangat-sangat dibutuhkan karena ini sebagai penyeimbang. Pertama, karena di dalamnya ini adalah dari unsur para pelaku atau pelaksana jalannya suatu bisnis, khususnya bisnis pasar modal. Sehingga harus ada yang melakukan. Karena kita tahu sendiri bahwa pasar modal itu adalah salah satu sokok guru perekonomian suatu negara. Jadi kalau orang mau berinvestasi ini datang dari negara lain, yang pertama dilihat indeks harga sahamnya bagaimana ya. Karena di situ adalah kumpulan daripada perkembangan perusahaan-perusahaan yang tercatat di lantai bursa. Sepenting itu ya Bang? Iya, jadi kalau keadaan indeks harga saham gabungannya itu terpuruk, berarti ini ada apa negara tersebut. Tapi kalau misalnya kemajuan daripada indeks atau naiknya indeks terus dan pertumbuhan ekonomi, berarti kita bisa melihat membaca bahwa perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di negara tersebut cukup baik. Ya, banyak hal yang bisa menyebabkan itu. Salah satunya adalah pasar modal. Selain hal-hal yang lain seperti country risk dan lain sebagainya. Tapi so far di Indonesia sampai saat ini masih aman-aman saja, sehingga mari sama-sama khususnya rakyat Indonesia juga bisa berinvestasi di pasar modal. Oke. Berarti indeks saham tadi itu jadi salah satu indikator ya Bang? Ya. Jadi wajah Indonesia itu seperti apa juga? Betul. Tantangannya berat Bang? Dibilang berat harus dijalankan. Satu tadi yang kita sinyalin, karena kita hidup walaupun dunianya ini kalau ini adalah dunia ekonomi, bagaimana kita melihat keseimbangan ekonomi itu sendiri, tapi dengan niat luhur kita jalan kaki kanan bismillah sehingga semuanya dijalankan demi ibadah. Bagaimana kita bisa melindungi investor, bagaimana kita bisa memajukan ekonomi melalui pasar modal, karena apa? Pendapatan dari majunya industri pasar modal, mana pendapatan negara atas pajak yang diperoleh di industri pasar modal ini juga akan dinikmati kembali oleh rakyat. Oke. Nah, pas ketika Bang Aji mau ambil amanah ini sebagai ketua umum, pasti ada pertimbangan tuh Bang. Apa yang membuat yakin dan apa aja pertimbangannya? Sempat ragu nggak sih Bang untuk ngambil amanah ini Bang? Untuk menjadi sebagai seorang pemimpin jalan ibadah Abang gitu. Kalau itu saya berjalan mbak air, istilahnya. Saya mengalir saja. Nawaitu saya adalah bagaimana saya bisa menjalankan apa yang diamanahi oleh orang banyak untuk tetap fokus. Tadi bahasanya tetap tawadu. Apapun yang dikatakan orang, sepanjang emang ini bermanfaat, pertama bagi industri, kedua bagi diri kita sendiri, yang ketiga bagi bangsa ini, ya apapun saya jalani gitu kan. Itu yang menyebabkan kenapa akhirnya saya mau menerima, nggak mau berpikir panjang. Satu sisi mungkin kesempatan juga tidak pernah datang dua kali, sehingga saat saya harus jadi pemimpin, apa yang bisa saya berikan terhadap yang saya pimpin. Karena saya juga harus pada akhirnya juga akan menjadi anak buah juga, pasti ada yang akan memimpin saya. Jadi dunia itu terus berputar, berbalik, dan kita harus menikmati itu. Jalannya air selalu turun ke bawah, sehingga kalau air turun ke atas kan air mancur ya. Kita tidak mau menjadi air mancur, walaupun air mancur tetap aja jatuhnya ke bawah. Akan ke bawah lagi Bang. Itu yang diinikan, sehingga bagaimana kita berjalan air, menikmati irama-irama hidup, menikmati jalannya organisasi sebagaimana pakemnya organisasi profesi itu sendiri. Oke Bang, teman-teman sahabat Arsa di rumah juga mungkin pengen tahu nih, apa sih awalnya kenapa Bang Aji bisa berkecimpung di dunia pasar modal? Apa yang buat tertarik awalnya gitu? Apa selaraskah sama jurusan ketika kuliah atau gimana tuh Bang? Awalnya apa Bang? Baik, mungkin kalau ditanya dari saat kuliah, terus akhirnya saya berada di dunia pasar modal agak unik. Karena saya memulai aktivitas saya di dunia pasar modal itu sejak tahun 1989. Wow. Ya, sehingga saat itu bursa masih manual, kita masih pakai jas setiap hari, jadi satu-satunya pekerjaan yang mengharuskan setiap hari pakai jas itu ya di pasar modal.
Tapi itu sebenarnya untuk melindungi supaya kita kalau dicoret-coret baju kita nggak kotor. Karena kan kita pakai baju yang agak gelap ya, jas gelap. Pakai spidol, dicatat begitu kan. Rebutan memasang harga. Nah, berjalannya waktu, teknologi yang juga terus berkembang, akhirnya beralih. Kita akhirnya bisa sekarang udah online. Nah, kenapa sih saya tertariknya gimana? Sinkron nggak dengan dunia pendidikan yang saya jalani? Awal pendidikan yang saya ambil adalah akuntansi. Sehingga sinkronisasi antara apa yang saya pelajari di bangku kuliah dengan apa yang saya lakoni itu masih. Karena di sana juga saya belajar analisa laporan keuangan. Sementara saya mau melihat sesuatu yang baik atau tidak, saya harus melihat juga, harus saya analisa juga. Nah, dimulai dari situ. Berjalannya waktu, terus bahwasannya ekonomi syariah sedang berkembang. Tapi celah hukum masih cukup ada. Sehingga saat itu saya melihat kalau saya ikut kursus hukum Islam, cuma dapat kursus doang. Saya sekalian sekolah lagi. Ambil sekolah, ya alhamdulillah waktu saya masuk semester ketiga, rektornya masih Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Cuma saat saya sudah masuk di semester 5, Gus Durnya jadi presiden. Sehingga harus diganti dan digantikan menjadi Profesor Harapandi. Ya ini yang diinginkan, sehingga ijazah saya di hukum Islam itu yang tanda tangan udah bukan Gus Dur jadinya. Gitu, karena rektornya sudah berganti. Jadi presiden ya, Pak? Iya, udah keburu jadi presiden. Tapi syukur alhamdulillah bahwasannya apa yang saya jalani saat ini berguna, sehingga penyeimbang ekonomi Indonesia saat ini emang ada dua, selain konvensional ada syariah. Dan ekonomi syariah yang pada akhirnya juga sedikitnya bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis kemarin. Gitu, sehingga orang sekarang makin mulai berbondong-bondong melirik bagaimana industri syariah ini bisa terus berkembang di Indonesia. Kenapa ekonomi syariah bisa menyelamatkan tuh, Bang? Apa? Karena konsep. Pertama karena konsep yang digunakan yaitu mudharabah ya, bagi hasil, sehingga faktor untuk tanggung renteng dan lain sebagainya itu kan hilang di sana. Sementara kalau di konvensional kan kita taruh uang di sana, udah ada rate-nya yang diperoleh berapa, ya kan? Nah, kalau untuk ini kan dia juga harus memutar lagi dananya, dana pihak ketiga ini dalam bentuk kredit yang biayanya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya pas saat ekonomi terpuruk, maka dia harus menaikkan tingkat suku bunga pengembaliannya kan ke nasabahnya atau ke dana pihak ketiga. Apa dampaknya? Ekonomi seret, karena apa? Tingkat bunga kredit juga akan naik juga, gitu. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau di ekonomi syariah kan nggak, karena itu bagi hasil, ya kan, lagi terpuruk ya kita lihat, gitu kan, sesuai return yang dia peroleh, perusahaan itu yang diperoleh, dan itulah yang menjadi bagian daripada si penyimpan dana tersebut. Itu jadi sehingga ekonomi syariah pada akhirnya cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, dan perkembangannya kian hari kian menarik. Banyak sekarang peminatnya mahasiswa itu, Bang. Iya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu mercusuar yang pada akhirnya bisa menjadikan daya ungkit ekonomi Indonesia. Oke, berarti dari awal memang Bang Aji itu udah jatuh cinta sama angka-angka ya, Bang. Masuk kuliah akuntansi, kemudian terjun ke pasar modal yang memang bergelut dengan angka gitu, Bang. Ya, gitu. Mungkin dari 1 sampai 9 saja saya hafalnya. Gitu kan. Yang lainnya enggak, karena kalau yang lainnya kan bukan angka ya. Angka itu kan 1 sampai 9 aja. Yang lainnya 0. Oke, Bang. Siap. Selanjutnya, tadi aku belum mention di awal terkait dengan gelar Bang Aji. Ini ada suatu fakta, sahabat Arsa semuanya, menjadi keunikan ya, dan kebanggaan lagi-lagi kita bisa mendatangkan beliau. Beliau ini punya gelar yang cukup banyak. Aku nampaknya kewalahan kalau baca dari awal sampai akhir, Bang. Mungkin nanti Bang Aji bisa tolong didetailin apa aja gelar ini, maksudnya itu apa. Ini kalau aku boleh baca ya, Bang. Aji Martono, SHI 1 ya, RFC 2. Apa nih, Bang? CIS atau CS baca, Bang? CS saja. CS 3, CSA 4, CRA 5, CRP 6, CME 7. Ada 7, Bang. Ya. Gimana itu, Bang? Apa maksud itu, Bang?
Ya dari 7 itu sebenarnya ada beberapa gelar profesi lagi yang memang belum dicantumkan sih. Wah. Jangan banyak Bang, kasihan Iya. minder yang lain. Enggak, Bang. sebenarnya ini gelar akademik itu hanya 2, di akuntansi dan di hukum saja. Tetapi itu adalah gelar profesi. Jadi semuanya kami peroleh berdasarkan apa yang, karena kami selaku pelaku ekonomi, berarti itu semuanya kisarannya di ekonomi. Ya kan, seperti misalnya saya ambil CES, Certificate Equity Sales. Jadi ini adalah bukti sertifikasi bahwa kita tersertifikasi atau kompeten untuk menjadi sales equity, jadi pedagang saham. Oh, oke. Gitu kan, di Inggris-Inggriskan lah gitu kan, biar bagus, Certificate Equity Sales. Nah, terus kalau kita ambil lagi misalnya CSA, Certificate Securities Analyst, jadi analis saham, gitu. Itu juga harus tersertifikasi. Dan semuanya ini saya ada sertifikasinya, saya ikut kelas pendidikannya, terus ikut sertifikasinya. Sertifikasi dikeluarkan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, dan LSP ini adalah kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, dari situ dapatlah itu, dan dari situ berhak disandingkan di belakang nama gelar-gelar profesi tersebut. Cuma kalau yang CME sama dengan yang hukumnya nih sebenarnya, karena ini tidak ada kaitannya dengan ekonomi, yaitu Certificate Mediator. Ya ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma 01 tahun 2016, bahwasannya harus ada mediator yang bisa menjembatani atau membawa suatu kasus yang ada di dalam yang harus masuk di persidangan itu, kalau bisa jangan harus di luar sidang dulu lah, di mediasi. Mediator ya Bang? Ya mediator, kita mediasikan dahulu gitu kan, misalnya memang bisa akur, ini nggak perlu harus masuk sampai sidang yang berbelit-belit, bisa selesai di luar sidang, ini akan lebih baik. Nah itu harus tersertifikasi. Nah salah satunya saya juga ambil sertifikasi mediator itu gunanya untuk mengatasi perselisihan yang juga sering terjadi di dunia pasar modal maupun di dunia perbankan. Oke. Berarti 7 gelar profesi ini ya Bang, Betul. Abang dapat dari lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi profesi. Oke Bang, mungkin apa perbedaannya nih Bang, sertifikasi sama sertifikat? Oke, ini Pasti beda agak nyentrik pertanyaannya. Apa beda antara sertifikasi dengan sertifikat? Sebenarnya sama-sama kertas. Ya kan, kertas sebagai bukti. Kalau kita bicara sertifikat, ya kan, seperti misalnya kita sama-sama nih jalan ke suatu acara, di acara tersebut ada seminar. Seminar apa? Seminar membuat atau mengikuti kursus sablon, ya kan. Nah di situ karena cuma itunya seminar, ininya selesai seminar kita dapat sertifikat. Berarti sertifikat ini apa? Sertifikat adalah alat bukti atau kertas bukti bahwa kita telah mengikuti kegiatan tersebut. Oh, saya pernah ikut kegiatan inilah, dikeluarkanlah sertifikat. Seperti misalnya di SWAT mengadakan satu acara, ya kan? Nah, terus dari acara itu mengeluarkan sertifikat. Tanda tangan di SWAT. Nah, kalau sertifikasi lain lagi. Jadi kalau sertifikasi adalah sama-sama kertasnya, tapi ini kertas yang menandakan sebagai alat bukti keahlian atau skill. Jadi ada kekhususan dan harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Ya, lembaga sertifikasi ini harus berdiri dan harus mendapat endorse atau mendapat izin dari apa yang negara ini buat, yang namanya Badan Sertifikasi Profesi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dari BNSP inilah dengan kaki tangannya LSP membuat menguji apakah orang tersebut kompeten. Jadi pas ujiannya ini tidak ada lulus atau tidak lulus, tapi kompeten atau belum kompeten. Jadi seseorang misalnya gini aja, yang gampangnya, servis AC, karena kita ini di udara kan enaknya adem. Pas servis AC ada yang mau membuat servis AC, terus ditanya, Mas,
ini sertifikasi kok jago bener, katanya gitu. Ya Pak, karena saya udah ada sertifikasi. Wih, sertifikasi apa? Saya sertifikasi benerin AC yang hemat energi. Wih, luar biasa. Saya bilang gitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah value atau pendapatan dia. Waktu dia belum disertifikasi, ya kan, dia menservis satu AC itu seharga X. Misalnya kita sebut angka 100.000. Tapi pas dia memulai sertifikasi, ada penghargaan atas sertifikasi karena dia sudah udah kompeten, sudah ahli, sehingga biaya jasa yang dibebankan juga naik bisa jadi 150 atau 200 ribu rupiah. Itu jadi bagaimana akhirnya setiap individu di Indonesia itu juga pasti mempunyai potensi diri, mempunyai bagaimana akhirnya kapasitas kompetensi tersebut, sehingga untuk itu perlu diuji kompetensikan. Nah, setelah diuji kompetensikan, apabila dia kompeten, dia dapat yang namanya sertifikasi. Sertifikasi yang diperoleh lembarnya itu luar biasa karena ada gambar burung Garudanya. Jadi kalau sertifikat kan gambar-gambar organisasinya. Kalau ini gambarnya burung Garuda di atasnya. Gitu, dikeluarkan oleh BNSP dengan kepanjangantanganan Lembaga Sertifikasi Profesi. Gitu. Jadi ada satu kebanggaan bahwa negara ini menyatakan bahwa diri seseorang itu udah kompeten di sini, dan ini yang pada akhirnya menambah value diri, nilai diri kita. Nah itu, jadi apapun yang kita lakukan akan membawa dampak positif juga. Emang harus merih-merih dulu lah istilahnya gitu untuk mendapat kebahagiaan akhirnya. Kalau ada satu cerita di satu penerimaan pegawai, dan ini masuk ya di koran, mungkin sahabat-sahabat Alsa di sini juga pernah baca bagaimana di satu perusahaan besar daftarlah pelamar-pelamar, dan ada pelamar dari universitas terkemuka bareng sama orang yang lulus STM. Tapi yang lulus STM ini udah tersertifikasi. Waktu dia serahkan langsung bilang, Bapak mau digaji berapa? Beda yang ini sementara harus ikut seleksi dan lain sebagainya. Misalnya apa? Ya sertifikasi ngelas di dalam laut. Ya kan ini kan susahnya minta ampun. Sehingga ini bargaining position-nya bisa tinggi, dan itu harus mempunyai skill dan atau keahlian yang luar biasa. Gitu loh. Termasuk di kebencanaan, ya, di aksi sosial itu harus ada sertifikasinya. Kita misalnya di Jakat, ya kan, Najir itu juga harus ada sertifikasinya, sehingga orang percaya bahwa dia mampu mengelola Jakat atau mengelola wakaf sesuai dengan koridor keahliannya dia. Jadi nggak sembarangan dengan adanya sertifikasi itu memberitahukan ke orang bahwa dia adalah ahli. Dia punya kredibilitas ya Bang? Punya kompeten untuk melakukan aktivitas itu. Oke. Berarti BNSP ya Bang? Iya, BNSP. Itu berarti bisa dikatakan itu sebagai bentuk kehadiran negara, bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat dengan beragam profesinya. Ketika dia punya sertifikasi itu bisa meningkatkan taraf hidup dia, salah satunya dari situ ya Bang? Betul. Tapi itu rumit nggak untuk bisa dapat itu? Kalau mau dijalani tidak ada yang rumit di negara kita ini. Enak semua bagaimana hadirnya negara dengan membuat yang namanya BNSP ini, dan kita juga harus sadari adanya bonus demografi kita ya, dimana kalau kita udah bicara bonus demografi berarti kita ngomong usia. Iya benar. Iya kan? Maksudnya apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi itu adalah bagaimana kita melihat kecenderungan anak atau orang yang berusia 15 sampai 64 tahun itu berapa persen, dan yang 64 tahun ke atas itu berapa persen, atau kalau bahasa yang agak rumitnya katanya pre-baby boomer sama baby boomer. Ya kan? Ini yang baby boomer kayak saya nih, karena rambutnya udah putih kan. Sebenarnya saya masih milenial. Gitu kan, cuma pada zaman saya. Ya kan, milenial pada zaman saya. Mantan milenial berarti ya Bang? Ya, jadi kolonial. Ya kan? Nah, itu jumlahnya itu sebenarnya kecil, hanya 13%. Wow.
Waktu itu, Bang? Enggak, saat sekarang? ini. Ya, saat ini hanya 13%. Sementara jumlah milenial, yaitu mereka-mereka yang mempunyai usia produktif dari umur 25 sampai 40 tahunan lah ya gitu. Ini kita anggap masih milenial gitu. Jadi termasuk milenial ya. Oke. Milenial Gen Z. Ini ada 25%. 25%. Lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Dan Gen Z yang usianya di bawahnya lagi 25 sampai yang akan menjadi produktif dan ini yang saya anggap sebagai usia yang dimasuk di dalam bonus demografi itu sekitar 27%. Sehingga ada 52% yang otomatis itu adalah separuh dari jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta itu. Ini satu kebanggaan bagi bangsa kita. Ya kan? Bagaimana pada akhirnya kita bisa mengelola bonus demografi ini. Kenapa itu jadi suatu kebanggaan, Bang? Loh, ya satu kebanggaan tinggal kita, tapi bukan hanya bangga saja gitu, tapi bagaimana kita bisa tidak mengelola dan mendayagunakan bonus demografi itu gitu. Wah, ini anak-anak mudanya banyak nih, tapi kita tidak bisa mengelola bagaimana kreatifnya anak muda tuh harus bagaimana, inovatifnya tuh anak muda harus gimana. Ya susah juga, pada akhirnya bonus demografi itu akan hilang, ya kan, menjadi generasi baby boomer juga, dan kita ketertinggalan jauh. Saya bisa ambil contoh apa yang dilakukan oleh Korea. Gimana tuh, Bang? Ya kan, Korea ini bisa dan akhirnya berhasil memanfaatkan atau mendayagunakan bonus demografinya dengan mengembangkan dia punya yang booming. K-pop kan tahu dong, ya kan, di Indonesia kalau udah katanya K-pop ya semuanya udah jadi Korea deh, kayak saya udah kayak opa-opa Korea juga kan. Banyak fans K-pop dari sahabat Arsa tuh banyak ya. Nah itu apalagi gitu ya. Opa. Nah dari K-pop ini akhirnya mendunia, menjadi trendsetter. Apa sih dampak dari ininya, orang jadi kenal semua. Sedunia sekarang akhirnya nggak ada yang nggak kenal yang namanya Korea. Dampak positifnya akhirnya industrinya berjalan, ya kan, menyeliputi ini sehingga dia bisa mendayagunakan potensi daripada atau bonus dari demografinya itu. Juga Cina, di mana dia bisa memanfaatkan bonus demografinya dengan memanfaatkan anak-anak mudanya ini di industri manufaktur dan teknologi. Inilah yang akhirnya dia bisa menyelamatkan, dan bahkan saat ini Cina menjadi salah satu negara raksasa dunia ya, udah luar biasa. Nah, tapi walaupun bagaimana juga ada beberapa negara yang pada akhirnya gagal dalam mengelola generasi milenialnya atau bonus demografinya, sehingga dia kena trap, ya kan? Jebakan dia kena jebakan, terjebak karena dia tidak bisa mengelola anak mudanya, tidak bisa mengelola bonus demografinya. Banyak hal yang menyebabkan itu, negaranya nggak kondusif, ya kan, terus ya emang udah, ya istilahnya peran pemerintah abai, gitu kan, itu yang menyebabkan akhirnya ekonominya stagnan, seperti halnya Brazil, terus Afrika Selatan. Nah, tinggal hadapannya banyak, contohnya ada, kita berkacanya mau sama yang mana, mau berkaca dengan Afrika, kita mau berleha-leha. Puncak bonus demografi di Indonesia itu tahun 2030. Tahun 2030 ini adalah puncak bonus demografi kita. Sehingga sekarang 2023 ada waktu 7 tahun, apakah kita bisa mengenjot? Jadi akhirnya balik, kalau kita bilang begini, peran daripada perguruan tinggi, yang pertama ada, kalau kita ilustrasikan, boleh sedikit cerita? Boleh, Bang. Nah, ada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Saya singkat namanya jadi Dudika. Dudika, dunia Ya kan? industri, dunia kerja dunia ya, Bang? usaha, dunia Oh, industri, usaha. dan dunia kerja. Dudika. Ada Dudika, ada negara, pemerintah. Keduanya ini harus saling support. Karena apa? Negara bisa berjalan kalau industrinya juga berjalan. Nah, tapi industri ini mau berjalan membutuhkan sumber daya manusia. Benar. Maka harus ada yang namanya Dupen. Dupen ini dunia pendidikan. Dunia pendidikan, perguruan tinggi, universitas, dan lain sebagainya. Nah,
Tapi apakah dunia pendidikan ini sudah bisa menyiapkan orang yang siap kerja? Masih belum tahu, karena dunia pendidikan saat ini yang ini kan menciptakan orang yang cerdas cendekia. Dia paham, nalarnya bagus, tapi lupa untuk bagaimana menyiapkan skillnya, ahlinya, ya kan, keahliannya, ya kan. Ya, nah kalau tadi dari pemirsa ada yang nanya, skill apa skill? Ini keduanya harus dilihat antara skill dan skill, karena skill ini juga pada akhirnya memacu bagaimana membuat skill kita itu bisa lebih baik, karena kita harus mau jalan, harus ada langkah yang kita lakukan. Kalau itu harus punya skill. Berarti ada korelasinya ya, Bang? Ada korelasinya antara skill dan skill. Oke. Nah, nyambung yang tadi, sehingga Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, membuat peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022, yaitu mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Apa sih ini pendidikan diksi ya, biasa kita singkatnya pendidikan vokasi, yaitu satu pendidikan yang menyiapkan tenaga siap kerja, tenaga yang terampil yang memang pada akhirnya dibutuhkan dengan industri. Nah, disinilah 3 elemen ini yang harus dijadikan satu sandaran bagaimana Dupen ini penyedia sumber daya manusia yang akan digunakan oleh industri, dan kalau dia sudah mengikuti ikut vokasi di sini juga akhirnya berguna, karena industri yang memerlukan ini sudah mulai manfaat sesuai dengan keahliannya. Oh, tukang bengkel ya udah masuklah ke Toyota, ya ke Astra gitu kan. Oh, dia emang bisanya cuma akuntingnya bagus dan lain sebagainya, punya sertifikasi akuntingnya ini. Nah, perannya ini harus berhubungan dengan atau berkesinambungan dengan yang namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di Badan Sertifikasi Profesi ini jadi ada kayak kemitraan gitu ya, kesejajaran, sehingga bagaimana akhirnya setiap perguruan tinggi sebelum dia memberikan ijazah kepada mahasiswanya, ya kan, dia juga harus memberikan sertifikasi kepada mahasiswanya, atau yang biasa kita sebut sertifikasi pendamping ijazah. Sehingga selain dia mendapat pendidikan yang formal, dia juga sudah ketahuan keahliannya di mana. Itu yang dini, sehingga ilustrasi bagaimana kita untuk mengenjot ini, khususnya bonus demografi ya, generasi milenial maupun Gen Z harus melek sertifikasi, gitu. Apa yang Anda punya, apa yang saudara-saudara muda saya punya ini, itu bisa terus dikembangkan. Kreatif, inovatif, sehingga kita jangan sampai terjebak seperti halnya Brazil ataupun Afrika Selatan. Kita bisa lebih hebat daripada Korea, maupun kita bisa lebih hebat daripada Cina. Berarti mahasiswa itu setelah lulus itu perlu banget untuk, selain dia punya ijazah ya Bang, sebagai bukti dia berhasil menyelesaikan akademiknya, tapi sertifikasi itu juga menjadi suatu hal yang nggak boleh tinggal harusnya, Bang. Betul. Itu peran daripada BNSP, bagaimana akhirnya bisa adanya kesetaraan mereka antara sertifikasi dengan apa yang dia dapat tadi, kelulusan daripada sekolah. Bukan di perguruan tinggi aja, kalau di vokasi itu kan ada 2 ya, ada sekolah menengah vokasi juga, ada PT vokasi, perguruan tinggi vokasi, dan sekolah vokasi. Dan akademi vokasi. Dulu mungkin kita kenal ada Poltek, ya kan, masih ada SMK. Nah, terus perguruan vokasi. Ini yang sekarang harus di-push kembali, tapi harus bergandeng tangan mesra dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini yang namanya BNSP. Karena apa? Di situ ada yang namanya SKKNI, ya kan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sehingga orang mau kerja ngelihat aja, oh ahlinya saya lihat di sini, saya ahlinya mediasi, ngelihat ada SKKNI-nya ini, oh saya ahlinya di kebencanaan, saya ambil ngelihat di LSP kebencanaan, oh ini di sini saya ahli zakat, lihat lagi oh ada sertifikasi Najir, apa sih skemanya, oh skemanya saya mampu, ikut
uji kompetensinya, ambil sertifikasinya. Jadi rekan-rekan khususnya milenial dan Gen Z, gali potensi Anda, lihat kompetensi Anda, dan lihat di skema-skema yang ada di semua LSP, mau fotografi, mau kreatif, terutama emang kerja-kerja kekinian. Ini akan memberi satu nilai tambah bagi diri kita apabila kita tersertifikasi. Dan itu menjadi daya saing kita. Jadi bukan daya saing kita untuk memperoleh profit kita, tapi juga daya saing global. Karena sertifikasi itu juga bisa digunakan di negara-negara yang lain. Oh, bisa lintas negara, Bang? Ya. Nggak hanya walaupun dia terbitan dari BNSP itu, Ya. tapi dia bisa digunakan, maksudnya bisa menjadi suatu bukti yang kredibel dilihat negara lain, Bang? Betul. Jadi ada satu rekan saya memiliki sertifikat atau sertifikasi analis atau CSA, Certified Securities Analyst. Dia sangat mudah untuk bekerja di Singapura, sangat mudah untuk bekerja di Malaysia. Ini sertifikasi, ngelihat burung garudanya, ngelihat bahwa ini udah diadop, bahwa dia mempunyai keahlian menganalisa sehingga dia sangat mudah memperoleh pekerjaan di sana. Itu yang harus kita jadikan, bagaimana menjadikan diri kita yakin, kita mampu, dan kita kompeten, yang pasti itu. Oke. Sertifikasi itu terbatas nggak sih, Bang? Maksudnya ada nggak yang menurut Abang, ini sertifikasi suatu keahlian yang unik nih? Oh ya, boleh. Jadi gini, sebelum kita tahu bahwa kita harus tersertifikasi, kan kita ngelihat ada nggak asosiasi atau perkumpulan atau lembaga yang memang ngelihat bahwa ini satu bisnis, ini satu kreator, ini suatu inovatif yang bisa dikembangkan. Intinya bagaimana ini bisa, pertama bisa dikembangkan, kedua bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu. Jadi misalnya kita ahli bener nih bikin kue, gampang aja bikin kue bolu atau bikin kopi lah, ahli nih, bartender gitu kan, jago bener dia. Mau ngolahnya di ini, itu ada caranya. Dan itu diskemakan, dibuat asosiasinya, terus dibuat skemanya, ajukan ke BNSP, ya kan, diajukan dulu, masuk ke Kemnaker dulu, Kementerian Tenaga Kerja, baru nanti diupload menjadi, dan itu menjadi sandaran, lalu buat LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesinya. Sehingga mereka yang mau di sana akan merasa industri butuh, industri pariwisata misalnya untuk bartender dan lain sebagainya, ngelihat saya bisa bikin ini, saya bisa masak misalnya koki misalnya gitu, sertifikasinya saya bisa masak, emang masakannya enak, cuma pas dinin daya tawarnya rendah, tapi pas nih saya ada sertifikasinya sebagai koki, dia udah punya daya tawar tinggi. Jadi jurus banget itu kayak, Bang. Salah satunya itu, dan itulah yang pada akhirnya bagaimana kita semua bisa menjadikan sertifikasi itu menjadi salah satu peran penting, terutama dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita di peraturan Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2024 dan diteruskan dengan Permenko nomor 6 tahun 2024, yaitu koordinasi departemen-departemen lainnya, ya kan, untuk menyelaraskan atau menjalankan Perpres 68 tersebut. Oke, Bang. Tadi Abang udah banyak cerita ke kita, Bang. Mungkin boleh minum. Saya juga minum dulu ya, Bang. Oke, Bang, tadi Bang Aji udah jelasin bagaimana dunia yang Bang Aji bergelut di dalamnya sebagai ketum dari profesi pasar modal, kemudian juga disertifikasi juga Abang terlibat ya, Bang? Iya. Nah, itu Abang yakin dan percaya tidak itu sebagai suatu jalan ibadah buat Abang? Karena dari yang Abang lakukan tadi itu bisa bermanfaat untuk orang dan itu menjadi nilai ibadah, yakin, Bang? Saya nggak yakin, tapi saya haikul yakin. Sangat yakin. Itu. Kenapa, Bang? Ya karena
apa yang dilakukan dan akhirnya bermanfaat bagi orang lain, itu adalah emang tujuan hidup. Ya kan? Tujuan hidup seseorang itu kan cuma satu, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Gitu. Kalau kita tidak bermanfaat, ya pasti tidak akan tersingkir sekali. Gitu. Jadi bagaimana kita berusaha menjadikan ini semua ibadah, ini satu jalan yang memang harus kita lalui dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, Bang Aji Martono, kita udah cukup banyak membahas. Sebenarnya aku masih pengen ini berlanjut berjam-jam, rasanya aku dan sahabat Arsa di rumah juga kuat untuk dengar ini Bang Aji. Aduh. Tapi kita terbatas oleh beberapa hal, jadi mungkin kita cukupkan. Di akhir ada hal yang mungkin pengen Bang Aji sampaikan, mungkin untuk anak muda, quotes atau motivasi apa nih Bang Aji? Ya, mungkin kita melihat adanya bonus demografi, yaitu teman-teman, saya senang menyebutnya sebagai teman-teman, biar saya ke bawah. Terasa muda? Ya, bukan terasa muda, memang saya masih muda pada masih zaman muda ya. Ya kan? Sehingga bagaimana kita harus bermimpi setinggi langit. Karena apa? Kalaupun kita jatuhnya di antara bintang-bintang. Sehingga itu yang menjadikan bagaimana semangat itu tetap ada, jangan mudah nyerah, gagal, ulang lagi, karena kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Aji Martono, Ketua Umum dari Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia. Sekian, terima kasih atas kedatangannya. Usai sudah podcast ini ibadah volume 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Luar biasa. Antara bintang-bintang. Bintang Imamah.